Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, selamat datang di Suara ASN. Ruang berbagi inspirasi bagi kita semua. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja, tapi penuh makna tentang bagaimana sih instansi, khususnya di sektor kesehatan, bisa tetap menjadi pilihan masyarakat dan terus berdaya saing di tengah perubahan zaman. Untuk episode kali ini berjudul Melayani dengan Nilai Bersaing dengan Karya. Dan sudah hadir bersama saya salah satu tim kerja HIV dan penyakit infeksi menular seksual, Bapak Dr. Pratono M. Epit, yang biasa kita sapa dengan Mas Boy ya Pak ya. Ya, betul sekali. Ini Nah, saya panggilnya Pak Boy atau Mas Boy nih Pak? bisa Pak Boy aja. Oh Pak Boy, oke. Pak Boy apa Iya, karena kabar? Mas Boy untuk di luaran aja. Oh iya, oke Pak Boy apa kabar Pak Boy? Alhamdulillah baik-baik, sehat-sehat, aman-aman. Sip. Oke, Hmm. alhamdulillah. Nah, Pak, sekarang ini kan kita hidup di era yang penuh tantangan. Ada Ya. digitalisasi, ada tuntutan layanan cepat, dan juga kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Dalam kondisi ini, tentu instansi kesehatan dituntut juga untuk bisa menyesuaikan diri. Nah, menurut Pak Boy, apa sih kunci utama agar instansi kesehatan tetap relevan dan dipercaya masyarakat untuk saat ini, Pak? Ya, pada prinsipnya kuncinya untuk Untuk layanan itu bisa dipercaya oleh masyarakat tentunya terletak pada kecepatan dan ketepatan layanan, ya. Masyarakat kan pengen misalnya mau berobat itu cepat dan dijawab cepat, direspon. Jadi artinya mereka pengen sekali mendapat respon karena udah mereka apa eh, sakit, tetapi ternyata direspon lambat, ya. Yang paling terutama masalah mimik kita, ya. Jadi welcome-nya dengan masyarakat. Nah, jadi relasi kita itu antar manusia otomatis terkait dengan gestur, ya, dengan mimik muka. Nah, itu merupakan jawaban yang membuat daya tarik kepada masyarakat begitu. Lalu juga transparansi pada masyarakat penting, ya, karena masyarakat biar percaya bahwa oh, ternyata pegawai ini apa namanya di apa sudah dibayar oleh pemerintah, benar-benar melaksanakan tugasnya gitu. Jadi kombinasi antara mutu layanan dan akuntabilitas itu membuat instansi kesehatan, instansi pemerintah dipercaya masyarakat. Demikian. Oh, betul sekali Pak Boy. Kecepatan dan transparansi memang menjadi suatu kunci ya Pak. Mm-mm. Betul. Kalau bicara Mm-mm. lebih Ya. spesifik pada bidang yang kita tangani sehari-hari ya Pak, HIV dan juga IMS, Mm-mm. tantangan terbesar apa sih Pak yang kita lihat dan bagaimana eh, mengatasinya? Spesifikasi terkait dengan HIV IMS itu adalah pada stigma. Ya, stigma itu adalah mengecap ada cap buruk pada layanan, ya, layanan ataupun ODIF-nya sendiri. ODIF adalah orang dengan HIV/AIDS, ya. Jadi penyakit itu identik dengan orang yang nakal, orang yang memiliki perilaku buruk, ya. Sehingga masyarakat, bahkan tenaga kesehatan, masih ada yang menstigma teman-teman ODIF atau penyakit HIV itu adalah bawaan dari akibat dari perbuatan yang tak bermoral, ya. Sehingga teman-teman ODIF, ya, orang yang beresiko kalau mau ke akses layanan HIV takut, was-was, malu, ya, karena jangan-jangan nanti waduh, nanti saya tertuduh lagi, nanti saya dicurigai lagi. Nah, itu jadi otomatis dengan kondisi stigma tersebut apa namanya eh, memperburuk akses layanan teman-teman ODIP, ya. Banyak masyarakat takut periksa karena khawatir dihakimi, lalu layanan belum siap menjangkau daerah terpencil, lalu solusinya kita perlu memperluas layanan. Nah, layanan seperti apa yang perlu kita perluas? Yaitu layanan-layanan yang pasien oriented, ya, ODIF oriented. Jadi berfokus pada kebutuhan daripada ODIF tersebut. Artinya, nah, khususnya adalah tentang konfidensialitas, ya, menjaga kerahasiaan, ya, itu yang sangat penting. Dan juga kita jangan menjudge atau menstigma kelompok-kelompok beresiko, ya. Jadi
kita urusannya hanya di layanan, tidak mengurusi masalah mental dan moralitas seseorang dan sekelompok orang ya. Jadi layanannya medis ya, tetapi juga ada edukasi, ada pendekatan sosial ya yang komprehensif. Mungkin itu. Wah, menarik sekali sih Pak Boy. Jadi Iya, memang bukan hanya soal medis ya Pak, tapi juga stigma iya, dan juga akses yang kita hadapi. iya, Kalau betul. melihat tantangan tadi nih Pak, saya jadi teringat dengan nilai yang kita pegang sebagai ASN yaitu berakhlak. Dari Mm-mm. pengalaman Pak Boy nih, nilai apa sih yang paling terasa dampaknya di keseharian kita Pak? Kalau terkait dengan berakhlak itu kan apa namanya harmonisasi kompeten ya dan Iya. apa namanya pribadi. Nah itu kita otomatis kalau melaksanakan sebetulnya ini adalah hanya sebuah singkatan. Sebetulnya itu terletak pada pola perilaku ya Iya benar. tanggung jawab ya moralitas itu sebetulnya itu ya. Nah, cuma disingkat biar cakep jadi berakhlak. Berakhlak Nah, ya Pak. Iya. jadi dengan apa namanya dengan kita melakukan apa namanya konsep berakhlak ini otomatis kita sebagai ASN bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan kita, apa namanya inovasi kita, ya tanggung jawab kita. Nah, itulah yang merupakan konsep atau apa namanya wujud dari implementasi berakhlak. Mungkin itu. Oh baik. Luar biasa ya Hmm, Pak. Jadi memang iya, kolaborasi dan juga kompetensi itu juga mungkin bisa menjadi pondasi yang penting ya Pak dalam betul sekali. meningkatkan Betul, kompetensi ini. Mbak. Iya, Nah, bicara betul, betul soal sekali. kompetensi dan perkembangan zaman, tentu kita juga tidak bisa lepas dari inovasi ya, Pak ya. Jadi, Iya. apa sih langkah konkret yang sebaiknya kita dorong agar layanan kesehatan kita ini tidak tertinggal, Pak? Ya. Kalau terkait dengan layanan apa itu konkretnya adalah karena sekarang ini zamannya digitalisasi, otomatis semua layanan diarahkan ke digitalisasi. Artinya mudah diakses oleh masyarakat ya, bisa diukur oleh banyak pihak ya. Misalnya sistem pencatatan pelaporannya ya. Jadi kalau dulu apa namanya manual dulu ditulis dulu atau diketik dulu di Excel lalu dipindahkan lagi. Nah, itu tentu nanti ada apa namanya kevalitan data ya. Kevalitan data itu otomatis nah, karena kita capek harusnya 201 angkanya 201 langsung nanti dipindahkan salah menjadi 120 atau apa ya jadi itu apa namanya menjadi tidak bagus. Lalu kebaiknya dari digitalisasi adalah real time ya apa namanya bisa di apa namanya langsung bisa kita memprediksi apalagi terkait dengan data-data urgent yang berpeluang terhadap wabah dengan kenaikan-kenaikan yang sangat signifikan pada waktu yang pendek itu sangat membantu untuk kita waspada terhadap kenaikan kasus ya lalu juga bisa dilakukan untuk terkait dengan HIV itu perlu sekali terhadap konseling ya konseling artinya mempersiapkan untuk teman-teman ODIF menerima statusnya sebagai seorang penderita HIV juga siap menerima pengobatan siap untuk apa namanya untuk mempersiapkan masa depannya nah itu dibantu konseling nah konseling juga itu bisa melalui online ya telekonseling istilahnya begitu. Nah, jadi dengan membuka layanan kesehatan itu dengan layanan digitalisasi memperbanyak sangat menolong memudahkan sekali untuk pasien untuk masyarakat mengaksesnya. Gini itu. Betul sekali. Setuju sih Pak. Hmm, Digitalisasi dan perbaikan kecil yang berdampak besar itu memang sangat relevan untuk saat ini. Kalau begitu, sebagai penutup, tentu banyak ASN muda ya Pak ya yang ingin tahu arahan langsung dari Pak Boy. Apa sih pesan untuk rekan-rekan ASN muda, terutama di Kementerian Kesehatan, agar bisa terus berkontribusi ya. nyata dan membawa instansi ini bisa menjadi lebih baik lagi Pak? Pesan saya jangan pernah berhenti belajar ya karena tiap hari tiap waktu itu ada perubahan teknologi ya Ya. digitalisasi juga begitu ya apalagi dengan sekarang ada AI ya ada AI juga bermacam-macam ada AI berupa rumusan berupa gambar berupa video itu
silahkan dimaksimalkan pemanfaatannya ya. Nah, ASN muda di sini diharapkan sebagai motor penggerak ya, motor penggerak inovasi ya. Lalu apa namanya kemampuan teknologinya harus kuat ya. Tetapi ingat apa namanya prinsip berakhlak harus dipegang teguh ya. Karena apalah pintar artinya pintar apa artinya cerdas dan hebat kalau nilai-nilai akhlak itu tidak dipakai ya. Jadi mungkin itu semoga dengan kedatangan ASN baru, ASN muda membawa layanan kesehatan ini ya, membawa apa Kemenkes ini sebagai garda terdepan harapan kesehatan buat masyarakat Indonesia. Mungkin itu ya, Pak. Wah, luar biasa ya insight dari Pak Boy. Kita jadi semakin yakin nih Ya. bahwa dengan menghidupkan nilai berakhlak, instansi kita bukan hanya bisa melayani dengan lebih baik, tapi juga bersaing dengan karya nyata. Terima kasih Pak Boy atas Iya, waktunya dan iya. juga terima kasih untuk para pendengar Sama-sama. ASN. Ya. Sampai jumpa di Oke. episode berikutnya. Bye. Makasih ya Oke, Pak. terima kasih. Yuk, mari.